Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 ya. Hari ini adalah pelajaran pemrograman web dan mobile ya, yang mohon maaf juga ya harus dilaksanakan secara daring lagi karena kondisi yang belum memungkinkan. Maka kita untuk pertemuan kali ini kita masih menggunakan sistem daring ya, dan semoga anak-anak tetap semangat ya, walaupun saya tidak bisa langsung ketemu kalian semua ya. Semoga tidak menyurutkan semangat kalian semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Mari kita baca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sudah di absen ya, silakan untuk ketua kelas bisa mengabsen kelas 12 RPL ini ya. Untuk sesi yang sudah ditentukan silakan di absen. Dan untuk pertemuan kali ini Pak Yusuf ingin menyampaikan bahwa untuk mapel pemrograman web dan mobile ini adalah lanjutan dari kelas 11 ya. Jadi lanjutan dari mapel kelas 11 ya, yang mana di kelas 11 kemarin kita sudah mempelajari, dan kemarin sudah saya buat sebuah angket ya untuk kelas 11 yang tahun kemarin, yang dipelajari apalagi dan sudah terlihat ya. Sudah HTML sudah, kemudian CSS sudah, kemudian ada form juga sudah. Nah, untuk kelas 12 ini kita akan lebih fokus ke pemrograman web yang dinamisnya ya. Semoga nanti bisa lanjut juga ke pemrograman mobile ya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa selalu mengikuti pembelajaran ya. Baiklah, untuk kelas 12 ini ya, mungkin yang ini sesi apa ya? Nah, untuk kelas 12 ya, ini silabusnya sudah ditentukan ya. Rencana untuk kelas 12 ini kita mulai dari KD 3.8 ya. Jadi dari kompetensi dasar 3.8. Nah, ini 3.8 tentang memahami client side script dalam pemrograman web ini ya. Nah, ini ya, dan mempresentasikan client side script dalam pemrograman web ya. Kalau tahun kelas 11 kita sudah mempelajari HTML, kemudian CSS, kemudian pembuatan form sederhana ya. Nah, untuk kelas 12 nya kita akan lanjut lagi untuk membuat halaman web agar lebih dinamis dan lebih menarik ya. Oke ya. Untuk kelas 12 ini KD-nya ada banyak ya, pastinya ada banyak. Kita akan mempelajari satu persatu ya. Silahkan dibuka file RPPKD ini yang kemarin saya share. Nah, ini ya. Nah, ini bagi yang kemarin sudah mengikuti pembelajaran di lab, silahkan bisa dibuka ya filenya. Yang belum nanti bisa mendownload melalui file yang akan saya kirimkan kepada perwakilan yang ada di sekolah ya. Untuk mapel pemrograman web ini
di kelas 12 ini saya mendapatkan jam sebanyak 13 jam ya, 13 jam untuk setiap pertemuannya, setiap minggunya 13 jam di kelas 12, dan untuk teorinya mungkin 2 jam ya, sisanya praktek. Nah, kode yang pertama yang akan kita pelajari yaitu apa? Memahami client-side script dalam pemrograman web. Kemudian materinya konsep client-side programming, kemudian macam-macam aplikasi client-side programming, kemudian struktur program client-side, cara penyusunan script client-side dalam HTML. Nah, tapi kita akan mulainya dari PHP dulu ya, dari PHP dulu. Ini pengenalan PHP, kemudian praktik pembuatan kode PHP dasar ya. Harapannya apa? Harapannya ketika kita sudah mengikuti pembelajaran ini, kita bisa mengetahui konsep client scripting dengan PHP, client script dengan PHP, dan juga menerapkan kode-kode PHP pada halaman web. Berikutnya tadi sudah dicek. Oke, sudah dicek kehadirannya. Nah, kalau sudah, karena ini kita di mapel teori ya, maka kita sementara menggunakan HP masing-masing. Bisa connect wifi, silahkan connect wifi ya. Nah, untuk berikutnya ya, untuk membuka modulnya nanti aja ya, kita perhatikan dulu aja sebelum kita memulai ya. Ketika pembelajaran praktek, kita cek dulu ya, apakah sudah ada di komputer aplikasi text editornya seperti Visual Studio Code ataupun Notepad++ ya, bebas ya. Tapi yang sering kita gunakan nanti akan yaitu apa? Yaitu Visual Studio Code ya, karena yang lebih lengkap ya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya agak berat. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi lain boleh, seperti Notepad++, kemudian aplikasi Sublime ya, bisa ya, silahkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang penting nyaman ya, yang penting nyaman digunakan, karena sama saja, hanya untuk membuat atau menyusun kode-kodenya saja ya. Yang berikutnya aplikasi servernya ya, karena kita nanti belajarnya lokal ya. Lokal itu berarti masih sebatas di perangkat kita, yaitu komputer. Kita bisa menggunakan aplikasi server, baik Apache server atau yang biasa dikenal dengan nama Exam, SAM ya, SAM, yang gambarnya kalau bisa dilihat. Nah, ini gambar tulang ya, gambar tulang ini ya. Itu namanya aplikasi server lokal yang bernama SAM. Kita gunakan SAM karena di Windows ya. Kemudian aplikasi web browser ya, ada macam-macam, ada Firefox, ada Safari, ada Opera, ada Chrome, ada Internet Explorer, ada UC browser, silakan bebas, sama saja ya. Tapi karena yang lebih stabil itu Chrome dan mudah untuk pengoperasiannya, kita bisa menggunakan Chrome saja ya, karena dukungan dukungan ekstensi ya itu lebih lengkap ya. Oke, kalau sudah terinstall semua ya, kalau belum berarti bagaimana? Berarti kita harus menginstal terlebih dahulu ya. Kalau belum berarti nanti diinstal, kalau sudah tinggal kita cek dulu apakah aplikasi yang sudah terinstall itu berjalan normal atau tidak ya. Oke. Nah, kemarin juga saya mengirimkan angket ini ya. Angket ini untuk apa sih? Nah, ini untuk diisi kalian ya. Diisi kalian sesuai dengan hasil pembelajaran yang telah saya sampaikan ya. Kemudian di sini diisi nama masing-masing. Nama masing-masing, misal namanya siapa ya. Nis, kelas, sesinya. Nah, dijawab apakah sudah punya atau menyalin modul yang telah diberikan ke dalam flash di satu laptop. Silahkan jawab aja apakah sudah atau belum yang modul ini.
yang modul pemrograman ini. Nah, kemudian apakah sudah terinstall? Nah, kalau sudah berarti ada, berarti kalau belum tidak ada ya. Nah, ini untuk apa? Untuk silahkan kalau ada pertanyaan mengenai pembelajaran pada hari ini bisa tuliskan di sini ya. Kemudian filenya disimpan ya, disimpan dan diganti namanya, misal namanya siapa ya, misal namanya Jono, diganti Jono sesuai nama masing-masing dan dikirimkan ke ketua kelas masing-masing ya. Silakan dikumpulkan ketua kelas saja, dijadikan satu ya, agar tidak menyebar ya. Kemudian nah, kalau sudah kita tutup RP nya, kita buka file modulnya. Nah ini modulnya, ini pemrograman web dengan PHP dan MySQL ya. Kalau menurut saya ini modul yang paling mudah dipahami karena ringan ya, kemudian bahasanya juga ringan, kemudian teksnya juga ringan ya. Nah, ini ada web server, ada server side script, ada tes instalasi exam di browser ya. Oke, kita mulai ya. Nah, oke, kita mulai. Kita buka halaman 7. Pengenalan web server dan server side script ya. Ada yang pernah mendengar server ya? Pak, servernya Google down ya, servernya Facebook down. Nah, ini web server merupakan sebuah perangkat lunak atau software dalam server yang berfungsi menerima permintaan atau request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web atau web browser, baik itu Chrome, kemudian Firefox dan lain sebagainya, dan mengirimkan kembali responnya dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Contohnya apa? Contohnya ketika kita ingin membuka misal membuka halaman Facebook ya. Ketika kita mau membuka halaman Facebook di browser ya, itu langkah yang akan kita lakukan apa? Pasti menuliskan atau mengetik URL atau alamat berupa HTTP Facebooknya, contoh www.facebook.com ya, kemudian diklik enter ataupun next ataupun lainnya. Nah, ketika kita mengklik itu ada proses di mana kita sebagai user itu meminta kepada server ya. Jadi ini ya, misal ini user ya, ini saya atau kita yang mau membuka Facebook ya. Ketika kita membuka Facebook www.facebook.com itu walaupun kelihatan cepat ya, itu ada proses panjang ya, ada meminta request ya, dan ini kita anggap sebagai server Facebooknya ya. Ini kita anggap sebagai server Facebook yang ini, yang komputer di atas ini sebagai server Facebook yang di sana ya. Ketika kita klik enter ataupun klik lanjut, maka kita akan mengirimkan request kepada server Facebook. Nah, ketika request berhasil diterima, maka akan dikembalikan ke kita lagi, betul enggak? Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tampilan halaman web. Jebret ya, Facebooknya kita ya. Ada beranda, ada apalagi ya, ada statusnya orang lain ya. Itu termasuk peranan web fungsi web server ya. Ya, itu ya. Jadi request kemudian dikembalikan ke kita lagi. Nah, ini request kemudian dikembalikan ke kita lagi dalam bentuk halaman web ya.
itu HTML apa website Facebook pun itu dari HTML ya. Nah kemudian web server yang biasa digunakan apalagi ada Apache ya, yang nanti kita gunakan untuk Apache ya, bisa dilihat di www.apache.org ya, di www.apache.org. silakan di download, ataupun kalau enggak mau download bisa ngopi dari lab ya. Kemudian server side script merupakan sebuah teknologi script atau pemrograman web di mana script atau program dikompilasi atau diterjemahkan di server. Dengan server side script memungkinkan untuk menghasilkan halaman web yang dinamis ya. Lah nanti ada banyak sekali ya. Ada ASP, ada CodeFusion, Java Server Page, Perl, Python, PHP. Lah ini yang akan kita gunakan yaitu PHP ya. Ini yang masih sampai sekarang masih familiar digunakan ya, yaitu PHP. Keistimewaannya apa PHP? Cepat ya, ketika diakses cepat ya, kemudian free, kita nggak usah bayar lisensi ya karena sudah disediakan gratis, mudah dipelajari, mudah ya, multi platform ya, semua platform bisa ya, baik itu Windows dan sebagainya. Kemudian Gnukal technical support dukungan, kemudian banyak komunitas PHP. Nah ini ya, ini kita sebagai anak itu penting ya, mengikuti komunitas PHP. Enggak cuma PHP, komunitas lain ya, misal komunitas desain grafis ya, silakan mengikuti. Ada yang baik di Facebook, di WA ataupun di lainnya lah. Yang penting agar kita kita berkembang ilmunya ya. Nah setelah kita mempunyai mendownload file-filenya, kita bisa menginstal ini. Ketika diinstal, nah ini, filenya akan berbentuk seperti ini, SAM Win32 versi berapa ya, kemudian .exe ya, di .exe diklik 2 kali, kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya, kemudian akan muncul lagi next, klik tombol next, kemudian akan tampil lagi folder penyimpanannya ya, ini ya, kemudian akan ditampilkan Windows pilihan untuk mengakses exam-nya. Nah ini kalau ini yang versi lama, kalau yang baru sudah langsung di next aja, diinstal. Nah ini akan muncul prosesnya, selesai deh. Nah setelah selesai ya, nanti kita akan muncul apakah kamu akan menjalankan, selamat ya, apakah akan dijalankan ya, bisa jalankan. Nah ini yang versi lama. Kalau yang versi baru coba ya tak. Nah ini yang versi berikutnya ya, walaupun sekarang sudah ada yang baru tapi kita gunakan yang kita butuhkan saja ya. Oke, itu ya mengenai instalasi SAM ya, selesai ya. Nah untuk berikutnya nanti kita akan pelajari struktur dasar PHP. Oke, silakan bisa dibuka dulu modulnya dan kita break sebentar ya, kita lanjut ke part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.